Memberantas buta batik di negeri batik. Batik adalah seni menghias kain menggunakan teknik perintangan warna dengan lilin panas dan menggunakan alat berupa canting. Motif kawung disajikan Adi Kusrianto. Batik motif kawung diciptakan oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo yang bertahta sebagai Sultan Mataram antara tahun 1613 sampai 1645. Referensi yang menyebutkan bahwa motif kawung adalah ciptaan beliau termuat pada tulisan Kuswajika tahun 1981 pada buku yang diberi judul Mengenal Seni Batik di Yogyakarta, diterbitkan oleh Proyek Pengembangan Permusiuman Yogyakarta. Motif kawung yang secara ornamennya diilhami bentuk buah aren yang lazim disebut kolang-kaling. Sedang dari filosofi yang dimuat pada motif ini merupakan perwujudan dari konsep mandala yang merupakan konsep awalnya terlahir dari agama Buddha yang dianut orang Tibet sejak abad ke-5 sebelum Masehi. Kemudian berkembang pada banyak bangsa, India, Yunani, bahkan ketika masuk ke Jawa, masuk dalam ajaran kejawen. Saat berkembangnya agama Islam di Jawa, paham mandala yang dalam kejawen disebut sedulur papat limo pancer. Sementara dalam ajaran Islam, Sunan Kalijogo mengajarkan bahwa manusia lahir dibekali 4 pengawal, yaitu 2 di sebelah kiri oleh jin korin yang tugasnya menggoda dan menyesatkan. Sedang di kanan ada malaikat hafazah yang menganjurkan kebaikan. Sedangkan yang kelima adalah hati nurani manusia itu sendiri sebagai inti yang berada di tengah. Pemahaman mengenai simbolisasi. Sebelum manusia mampu berinteraksi menggunakan bahasa verbal, mereka telah mengenal bahasa simbol. Sejak bangsa Yunani kuno, bangsa Mesir, bangsa India, dan Cina telah memiliki simbol yang kemudian dijadikan pattern hiasan, baik pada bangunan maupun pada kain. Di antara simbol-simbol tadi, ada yang kemudian bersifat universal dan menjadi seni ornamen, di mana ornamen tadi akhirnya menyimpan filosofi sesuai prinsip di dalam kehidupan mereka. Banyak tulisan yang mengajarkan kepada kita mengenai makna simbol, termasuk simbol yang kemudian menjadi hiasan. Motif mandala yang berasal dari simbol mitologi Hindu Tibet, motif ini juga terdapat pada barang budaya Cina serta India. Akibat perdagangan ke Asia Tenggara ini mulai digunakan sebagai hiasan pada kuil, candi, mulai dari Khmer, Kamboja, hingga ke Jawa. Dalam istilah internasional dikenal dengan sebutan motif medallion, yaitu ornamen yang berbentuk lingkaran. Isinya macam-macam, hingga motif yang menggambarkan 4 arah. Sebutan dalam bahasa Jawa adalah tapak doro. Akhirnya di era Sultan Agung Hanyokrokusumo pada abad ke-17 menciptakan motif yang bernama kawung. Komposisi 4 ini bisa berubah menjadi 8, 8 menjadi 16, dan selanjutnya. Prinsip yang sama dengan mandala pada pemahaman masyarakat Jawa, tulisan Jakob tahun 2002, telah dimiliki masyarakat Jawa sebelum kedatangan agama Hindu. Prinsip mandala Jawa berbeda dengan mandala Hindu, meskipun bentuk ekspresinya sama.
Karena pemahaman ini muncullah bentuk mandala atau tapak doro, baik yang ditemukan pada pahatan-pahatan Arya Candi Buddha maupun Hindu, hingga ke ornamen-ornamen di era batik. Motif kawung ini, walaupun dalam pemakaian, hanya boleh dipakai oleh kalangan raja dan keluarga raja. Tetapi di dalam pewayangan, motif ini juga dipakai oleh Ki Lurah Semar dan anak-anaknya. Ada kejadian yang cukup menggelikan. Sekilas cerita tentang penggunaan motif kawung pada Semar. Pada saat terjadi konflik tersembunyi, setelah terjadinya perpecahan antara Surakarta dan Yogyakarta, antara orang Solo dan orang Jogja, seringkali terjadi saling menyindir. Salah satunya batik Jogja motif kawung yang dipakai keluarga raja, di Solo dipakai oleh para Punokawan. Dan motif parang yang dipakai Raja Jogja di Solo dipakai oleh Semar. Ini benar-benar ejekan yang sangat menghina waktu itu. Perhatikan gambar di sebelah kiri, Semar Solo memakai parang, di mana parang ini digunakan oleh Raja Jogja. Semar Jogja memakai kawung, di mana kawung dipakai oleh Raja Solo. Kita mengenal kawung sen, kawung picis, kawung bribil, kawung beton. Biasanya motif-motif kawung diberi nama berdasarkan besar kecilnya bentuk bulat lonjong yang terdapat dalam suatu motif tertentu. Misalnya, kawung picis adalah motif kawung yang tersusun oleh bentuk bulatan yang berukuran kecil. Picis adalah mata uang senilai 10 sen yang bentuknya kecil. Sedangkan kawung bribil adalah motif-motif kawung yang tersusun oleh bentuk-bentuk yang lebih besar dari picis. Hal ini sesuai dengan nama bribil, mata uang yang bentuknya lebih besar daripada mata uang picis, bernilai setengah sen. Gambar-gambar ini adalah menunjukkan kawung sen sebelah kiri, kawung picis pojok kanan, kawung benggol yang ada di tengah, dan yang terakhir kawung bribil. Kawung Peksi Reno, kawung Cacah Galar, kawung Kusumoguno, dan kawung Probolinggo. Pengembangan kawung pada abad ke-20. Ketika pemerintah Hindia Belanda melakukan sensus motif batik yang ada pada awal abad ke-20, maka banyak motif-motif batik yang dibuat dan dikembangkan masyarakat, termasuk diantaranya pengembangan motif-motif kawung. Beberapa motif telah menjadi populer dan banyak diproduksi hingga era kita, tetapi banyak juga yang sudah dilupakan. Ini adalah kawung raja. Kemudian ini adalah kawung Winarno, sebelah kiri, yang di tengah adalah kawung Potro. Sedangkan yang di kanan tidak dikenal namanya apa. Kawung dengan motif yang sangat besar ini disebut kawung Brotoyudo. Sebelah kiri adalah kawung Cacah Gori. Tadi ada Cacah Galar, ini Cacah Gori. Yang kanan kawung Kopi Pecah. Pengembangan kawung di pesisiran Jawa Timur. Pengembangan kawung pesisir Jawa Timur selain para Sudagar Solo dan Jogja, di wilayah Pantura Timur Jawa Timur, di luar wilayah Mataraman, pembatik di Sendang Dhuwur, Lamongan, serta Probolinggo sejak abad ke-19 telah memodifikasi kawung dengan kreasinya masing-masing. Di antaranya yang kita lihat di sebelah kiri dan yang atas, ini adalah kawung-kawung dari Probolinggo yang ditemukan gambarnya
ketika seorang pejabat dari Probolinggo sedang berkunjung ke Belanda. Sedangkan yang bawah kanan adalah motif kawung dari Sendang Dhuwur Lamongan. Silakan Anda mengapresiasi keberadaan motif kawung, satu di antara motif yang paling populer dan dapat mewakili motif-motif batik. Silakan mengikuti kelanjutan dari cerita kami pada episode podcast kami berikutnya.